Fitness Mania, salah satu yang menjadi parameter daripada kualitas kesehatan dari sebuah bangsa itu adalah yang disebut dengan usia harapan hidup. Pertanyaan sederhana adalah, karena itu menggambarkan kira-kira rata-rata usia harapan hidup masyarakatnya seperti apa ya gitu. Kalau kita tanya masyarakat di Indonesia, bagi yang umurnya mungkin sudah di atas 40 tahun atau 50 tahun, kira-kira Anda tua atau Anda masih muda? Sebagian besar pasti akan menjawab bahwa ya udah 50 tahun nih, udah tua nih, saya udah tua dan sebagainya. Kenapa kita bisa bilang udah tua umur 50 tahun? Jawabannya simpel sederhana, karena tanpa kita sadari, kita tahu bahwa ini bentar lagi nih kita kayaknya game over nih, 5 tahun kalau nggak 10 tahun lagi. Kita lihat coba usia harapan hidup masyarakat di Indonesia. Mungkin menjadi satu argumentasi sendiri tergantung daripada standarisasi yang kita pakai. Tapi menurut saya berdasarkan dari survei kecil-kecilan yang saya buat bersama mungkin Mas Halim Siang, bersama teman-teman pada saat kita ke rumah duka dan juga ke kuburan dalam 2 tahun terakhir ini, kita liatin satu-satu, kebanyakan justru yang meninggal itu di kisaran 55 sampai 50 sampai 60, atau mungkin kami mengambil rata-rata kurang lebih 55 tahun. Jadi masyarakat di Indonesia kalau usia harapan hidupnya 55 tahun, wajar gak kira-kira kalau umur 50 tahun sudah merasa tua? Tentu wajar, karena dia pikir waktu untuk dia tinggal 5 tahun lagi sebelum dia game over. Jadi kita bisa lihat sekali lagi Fitness Mania, sebenarnya kalau mau menentukan atau mendefinisikan kita tua atau muda, tergantung daripada kita memiliki satu batasan terhadap usia kita atau tidak. Ada 2 jenis usia. Usia kalender semakin hari semakin tua. Tapi ada yang namanya usia biologis yang sebenarnya justru bisa kita balik. Ada istilah yang namanya anti-aging, menghambat, istilahnya anti terhadap proses penuaan sel di dalam tubuh kita ya, penuaan umur kita ya, dengan pola hidup yang lebih sehat. Yang ada justru yang terjadi, kita justru malah bisa lebih muda, usia biologis bisa lebih muda daripada usia kalender kalau pola hidupnya lebih sehat. Dan kebalikannya ya tentunya juga kalau pola hidupnya tidak sehat. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan dong kalau kita lihat di sini? Mari kita membuat satu komparasi atau perbandingan di Amerika Serikat berdasarkan salah satu sumber yang pernah saya baca di tahun 1908 atau 100 tahun yang lalu. Di Amerika itu usia harapan hidupnya kurang lebih 48 tahun, mungkin sampai 50 tahun ya. Lalu kita lihat, kita percepat, kita fast forward menjadi di tahun 2008 atau di tahun 2010, usia harapan hidup masyarakat di Amerika meningkat menjadi 77 sampai 78 tahun, bahkan mungkin sampai 80 tahun, dan bahkan mereka mentargetkan di tahun 2020 kalau bisa lebih daripada 80 tahun, mungkin kalau bisa 85 atau 90 tahun ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa betapa ini rata-rata loh Fitness Mania. Jadi kita nggak berbicara soal usia harapan hidup itu artinya oh ada orang yang bisa hidup sampai 80 tahun, bukan itu, tapi rata-rata ya. Nah, jadi bisa bayangkan kalau di Indonesia rata-ratanya hanya 55, di Amerika rata-ratanya 80 atau 85 tahun. Jadi betapa kita ketinggalan dalam hal itu. Kenapa? Karena tentunya semuanya tidak lepas daripada seiring pengetahuan dan kesadaran kita akan pola hidup yang lebih sehat. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya obesitas saja di negara maju seperti di Amerika sebenarnya bisa sampai 30%. Di Indonesia sebenarnya kecil sekali, tapi di Indonesia penyakitan. Nah, kenapa bisa penyakitan? Karena pola hidupnya yang tidak sehat ya. Jadi kurang lebih kita bisa melihat seperti itu. Di beberapa daerah tertentu seperti orang Okinawa di Jepang adalah satu hal yang lumrah kalau rata-rata orangnya bisa mencapai usia di atas 100. Bahkan berdasarkan salah satu sumber yang mengatakan bahwa kemampuan manusia untuk hidup itu lebih daripada 100 tahun. Kemampuan manusia untuk hidup lebih daripada 100 tahun. Sedangkan masyarakat di Indonesia, kita berbicara mau sehat, kita berbicara mau membangun Indonesia yang kuat dan sebagainya, tapi masyarakatnya sendiri untuk bisa mengoptimalkan jatahnya dia dalam hidup saja tidak bisa gitu. Saya mengutip dari satu kata bijaksana dari rekan saya namanya Pak Tepong, usianya 81 tahun hari ini. Orangnya sangat fit, bisa push up 30 kali, bisa bench press 100 kilo, bisa squat 120 kilo.
Pak Tepong pernah bilang sama saya, dia bilang moto hidupnya adalah takdir memang di tangan Tuhan katanya, tapi umur di tangan saya. Oh gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau kita teliti lagi dari omongan Pak Tepong tepat sekali. Umur memang di tangan kita, makanya kenapa ada umur harapan hidup. Sebuah negara yang menjadi parameter daripada kualitas kesehatan bangsanya. Karena memang tergantung daripada kita. Kualitas kesehatan kita, mau berapa panjangnya umur kita tergantung atau tanggung jawabnya kita. Tanggung jawab ini dalam arti bagaimana dari pola hidup kita. Kalau pola hidup kita baik, maka umurnya akan lebih panjang. Kalau pola hidup kita tidak baik, maka umurnya jadi lebih pendek.